ulun hanya lempen warisan penjuru kemana? Ini belum muncul saat Islam nih. Karena dulu masih ada dukun-dukun juga nih. Nanti Abdul Muthalib juga banyak datang dukun. Ya untuk menengahi masalah sumur Jam-Jam dan masalah penyembelihan Abdullah. Mana yang kita pengen kasihan kemana? Tentu yang lemah, yang nggak punya apa-apa. Maka dikasihlah untuk yang lemah tadi. Sampai ini masih ada nih. Ya kan, kasihannya. Maka kemudian Husain membuat satu soal bahwa kalau nanti aku tiada, maka tidaklah yang bisa menandai satu peperangan kecuali Abdul Dar. Tidaklah yang bisa mengasih makan minum jamaah haji kecuali Abdul Dar. Tidaklah yang membuka pintu Ka'bah dan pintu Darun Nadwa kecuali Abdul Dar. Maknanya apa? Abdul Dar Raja Mekah. Abdul Manaf, Abdul Uzza, oke, setuju. Gak apa-apa, karena ini perintah Abah. Singkat kisah, Abdul Dar jadi raja. Abdul Dar punya anak-anak lagi. Abdul Manaf juga punya anak. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim dan Abdul Sam. Anak pertama namanya Muthalib. Yang keempat namanya Naufal. Naufal beda ibu, satu bapak. Abdul Sam saudara kembar. Abdul Sam saudara kembarnya Hashim. Ada cerita menarik di sini. Ketika Hashim dan Abdul Sam ini mau dipisah, telunjuk Hashim ini nggak sengaja menusuk kepalanya Abdul Sam hingga berdarah. Jangan lupa pada masa itu masih percaya dengan takhayul, ramalan. Apa kata mereka mengamal bahwa ini pertanda jelek untuk Bani Hashim dan Bani Abdul Sam. Dan memang ternyata dua bani ini ada musuh. Bani Hashim melahirkan nanti Nabi kita, kemudian sampai kepada Bani Abbasiyah. Karena Hashim punya anak-anak ya, ada sampai ke bawah lagi kan namanya ada Abbas, ada Hamzah anaknya Abdul Muthalib, itu Bani Abbasiyah nanti. Nah, sementara pada Abdul Sam nanti muncul Bani Umayyah. Ini dua ini tak perang. Nah, Hashim tak setuju. Ketika Abdul Dar meninggal, diserahkan jabatan kerajaan kepada anak-anak Abdul Dar. Hashim menolak. Hashim dibantu oleh saudaranya Muthalib, oleh saudaranya Naufal, oleh saudaranya Abdul Sam, dan saudara-saudara dari keluarga pamannya Zuhra, dan terus kemudian bantuan-bantuan dari Bani Quraisy lainnya ke Hashim. Tetapi anehnya kadang-kadang ada kelompok lain, kelompok keluarga yang mendukung di Bani Abdul Dar. Terjadi perang yang hampir saja membumi hanguskan Quraisy ini, kemudian ditengahi lagi. Bagaimana cara menengahi? Dipanggil lagi hakim yang lain. Maka dibagi dua. Darun Nadwa dan Ka'bah dipegang oleh Bani Abdul Dar. Sementara yang mengasih makan minum jamaah haji dan yang menetapkan pajak itu Bani Hashim. Ini dibagilah dua, dari kerajaan oleh satu orang, tapi langsung dibagi dua oleh hakim itu. Singkat kisah, Hashim meninggal di Gaza dalam sebuah peperangan di Gaza, Palestina. Hashim punya anak namanya Saibah. Anak-anaknya banyak ya. Kalau saya lihat di sini anaknya Hashim itu ada 4 ya, atau 5 laki-laki, kemudian 4 perempuan kalau tidak tahu. Ada 5 laki-laki, 4 laki-laki dan 5 perempuan. Saya ingin garis bawahin namanya Saibah. Ada Saibah. Kalau anaknya banyak, ada Asad, ada Abu Saifi, ada Nadar, kemudian ada Saibah. Ada Asifah, ada Khalidah, ada Jarifah, ada Uqay, ada Jannah. Nah, saya ingin garis bawahin pada Saibah. Ketika Hashim meninggal dunia, Saibah ini dibawa oleh ibunya ke kampungnya, karena ibunya adalah salah satu anak kepala suku. Dan dulu sebelum Islam datang, yang namanya perempuan anak kepala suku atau dia punya jabatan penting di masyarakat, dia boleh menceraikan suami. Dulu boleh. Talak. Kalau dulu diputuskan talak, walaupun istri yang meminta, yang mengucapkan talak, jatuh dulu. Nah, ini dulu ya masa sebelum datang. Nah, sekarang Saibah kemudian dibawa oleh ibunya ke kampung. 7 tahun kemudian Muthalib itu paman saudaranya Hashim. Ya, ini kalau kisah tentang lahirnya Nabi ini panjang ya. Jadi
mulai sosok-sosok yang saya ingin sebutkan dulu, masalah sosok-sosok penting dulu. Saibah kemudian dibawa oleh ibunya. 7 tahun kemudian Muthalib datang ke ibunya Saibah. Dia bilang, wahai ibundanya Saibah, istrinya Hashim, ini Saibah punya kelebihan. Dia punya kelebihan fisik, dia punya ketangguhan, dia punya kemampuan, dia cerdas. Dia cucunya Qusay bin Kilab. Maka izinkan Saibah ikut saya, karena siapa tahu nanti dia punya jabatan penting di Mekah. Oh nyamannya, orang binnya Hashim kan punya mana, tapi ditolak. Terjadi cekcok, dipanggil Saibah. Saibah menjaga mamanya. Saibah kamu paman kau angkat udara. Bisa juga bahasa Banjar. Kata Saibah paman. Singkat kisahnya paman. Dipertimbangkan dari alasan dipertimbangkan ikut paman. Anda tahu Muthalib ini apabila dia keluar dari kota Mekah dan masuk kembali ke Mekah itu pasti membawa budak. Dibonceng di belakang. Dan kali ini budak yang dibawa oleh Muthalib dianggap budak nih, padahal dia bukan budak, dia keponakan. Kali ini dibawa itu adalah sosok yang menawan. Itu perempuan-perempuan kalau lihat, bungasnya itu yang budak Muthalib banyak kan nih. Asalnya muda, cerdas banget, ganteng, cakep, kemudian menonjol kelebihan banyak kelebihan. Jadi buah bibir. Budak Muthalib yang paling cerdas, paling tampan, paling gagah. Jadi buah bibir budak dalam bahasa Arab Abdul, maka disebutlah Abdul Muthalib. Itulah yang kita kenal dengan Abdul Muthalib ayah Nabi. Namanya bukan Abdul Muthalib tapi Saibah. Saibah nama beliau. Ya, jelas. Jadi kalau kita ngasih nama anak Abdul Muthalib, itu hambanya Muthalib artinya. Ini namanya Saibah. Disebut Abdul Muthalib karena sudah melekat. Menjadi buah bibir melekat. Oh Abdul Muthalib. Nah, singkat kisah. Pada masa Abdul Muthalib ini nanti terjadi penyerangan dari Raja Abraha dengan tentara bergajahnya. 50 hari setelah tentara bergajah itulah nanti Nabi lahir dalam kondisi menenadah seolah berdoa. Mata yang seolah pakai celak. Tali pusat udah enggak ada lagi dalam kondisi hitam. Kemudian api di majus itu padam dan sebagainya, termasuk munculnya bintang Ahmad. Saya ingin garis bawahi juga bahwa dulu masih percaya ramalan bintang, tapi nanti akan kita jelaskan. Nah, udah Isa? Belum. Saibah, saya ingin cerita gini. Saibah ini menikah dan dia punya anak satu, ya. Namanya Haris. Anaknya cuma satu. Nanti muncul ngajar ya, anak cuma satu. Satu waktu kata Abdul Muthalib, ya. Abdul Muthalib cerita, "Inni lanaimun fil hijr." Aku tidur di dekat hijr. Idza atani atin faqala, maka datang sesuatu suara yang berkata, "Ihfiru thayyibah." Galilah thayyibah. Apa thayyibah? Kebaikan. Maka kemudian kata Abdul Muthalib, "Ma thayyibah? Apa itu thayyibah?" Summa dhahaba anni. Kemudian suara itu hilang. Faraja'tu ila madja'i, maka aku kembali ke tempat pembangunanku. Fanimtu, aku kemudian tidur bermimpi lagi. Faja'ani, datang kepadaku faqala satu suara, "Ihfirul birah." Galilah birah. Birah itu, kalau tadi kan thayyibah itu baik, birah itu bukan cuma baik tapi manfaat. Birrul walidain, bukan hanya baik sama orang tua tapi memberi manfaat bagi orang tua. Ini yang susah. Banyak baik sama abah mama belum tentu bermanfaat. Yang ada kita memanfaatkan orang tua. Itulah makanya disuruh birrul walidain. Bukan thayyibul walidain, bukan tapi birrul walidain. Nah, ditanya man birrah, apa itu birrah? Summa dhahaba anni, hilang lagi. Besoknya kata Abdul Muthalib, summa falamma kana min ghad raja'tu ila marja'i, maka besok ketika itu aku kembali ke pembangunanku, falimtu fihi, aku tidur mimpi lagi, faja'ani, datang lagi, faqala, dan dia berkata, firul maqnunah, darilah hal yang menjamin. Ini pas musim paceklik nih.
Ditanya bal maghnuna, hilang lagi. Kemudian tidur lagi di malam berikutnya, datang lagi sore itu dan dia mengatakan Zamzam. Nah, Jalilah Zamzam. Teringat oleh Abdul Muthalib bahwa pernah ada nama Zamzam yang tidak asing lagi. Dia legenda, dia dongeng yang pernah ada. Nah, dia bertanya, Ma Zamzam, apa itu Zamzam? Suara yang beberapa malam ditanya hilang, nah datang lagi hilang, kali ini dia jawab. Dan ini kata Abdul Muthalib, dia mengatakan bahwasanya ini adalah wa'araftu an qad sadaq, bahwa ini benar. Maka kemudian sedikit lagi apa jawaban orang dalam mimpi itu? Apa itu Zamzam? Orang dalam mimpi itu mengatakan, kata dia, Zamzam itu adalah sesuatu yang la tanzifu abada, tidak akan rusak selamanya, tidak akan pernah meluap, tidak akan pernah kering selamanya. Betul kan? Zamzam ini sebanyak apapun biar mengambil tetap akan pernah dan tidak pernah meluap. Kemudian dia cerita lagi, nanti akan kita lanjut pada kajian yang datang. Saya ingin habisin dulu yang ini. Kemudian wala tujammu taskil haji jal afdal. Kau bisa memberi makan orang yang berangkat haji yang mulia itu, yang agung. Kemudian dilanjutkan, anda qaryatin Namal, di dekat qaryatin Namal. Apa nama itu semut? Sarang semut. Bainal faras wadam, berada di antara kotoran, busa dan darah, di bawah paruh gagak. Baik, sampai sini. Nanti kita akan lanjut pada kajian akan datang. Gimana caranya? Yang jelas besok beliau datang ke dekat Ka'bah dan bagaimana tanda-tanda itu mulai muncul. Saya kaitkan nanti juga dengan peristiwa Ishaq dan Nailah, dua patung yang masih ada pada waktu itu. Nanti ini juga ada kaitannya. Baik Bapak Ibu, barangkali ini yang kita sampaikan, semoga manfaatnya. Ini belum selesai, hadis ini belum selesai. Tadi saya sampai, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.